Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marwa, Stambuk 083-2018-0068. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Produksi Kakao dengan Harga Penjualan di Tingkat Petani Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui pengelolaan usaha tani di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Kemudian yang kedua, mengetahui produksi kakao di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Mengetahui tingkat ekonomi petani di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan berumur lebih dari 1 tahun, mulai berproduksi 2-6 tahun sejak ditanam, dan bisa dipanen lebih dari 1 kali. Contohnya cengkeh, kakao, karet, kelapa sawit, kopi, lada, pala, dan vanili. Tanaman semusim merupakan tanaman yang cuma sekali bisa dipanen, seperti kapas, tebu, dan tembakau. Sebagai suatu komoditas, tanaman perkebunan memiliki nama sebutan lain, yaitu tanaman perdagangan dan tanaman industri. Dua predikat jelas itu menunjukkan suatu legitimasi bahwa ada peluang bisnis dari pengusaha tanaman perkebunan. Kakao merupakan tanaman perkebunan atau industri berupa pohon yang dikenal di Indonesia sejak tahun 1560. Namun baru menjadi komoditi yang penting sejak tahun 1951. Pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian dan mendukung industri kakao pada tahun 1975, setelah PTP 4 berhasil menaikkan kakao per hektar melalui penggunaan bibit unggul, Upper Amazon Interclonal Hybrid, yang merupakan hasil persilangan antara klon dan sabah. Tanaman tahunan tropis ini berasal dari Amerika Selatan. Penduduk Maya dan Aztec di Amerika Selatan dipercayai sebagai perintis penggunaan kakao dalam makanan dan minuman. Sampai pertengahan abad ke-16, selain negara di Amerika Selatan, hanya bangsa Spanyol yang mengenal tanaman kakao sangat peka terhadap kekeringan yang panjang. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin, sehingga produksi pertanian menghasilkan pendapatan petani yang lebih besar. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh petani agar berjalan secara efektif dan efisien dan memanfaatkan sumber daya tersebut agar memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Usaha tani adalah segala bentuk pengorganisasian dan pengelolaan aset serta tata cara yang dilakukan dalam bidang pertanian dengan tujuan untuk menambah kesejahteraan dan memperbaiki taraf kehidupan petani. Faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu tanah atau land. Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi keluar. Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Potensi lahan pertanian dipengaruhi oleh jumlah faktor yang berperan dalam perubahan biaya dan pendapatan ekonomi lahan. Setiap lahan memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan kondisi lahan tersebut, bervariasi dari satu lahan ke lahan lain, dan dari satu negara ke negara yang lain. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Tenaga kerja manusia dibedakan berdasarkan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja manusia dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan usaha tani berdasarkan tingkat kemampuannya. Kerja manusia dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, pengalaman, tingkat kecukupan, tingkat kesehatan, faktor alam seperti ilmu dan iklim dan kondisi lahan usaha tani. Yang kedua, modal atau capital. Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, modal tetap, dan yang kedua, modal tidak tetap. Dan perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki modal tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian, modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan
dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang relatif pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang. Sebaliknya, dengan model tidak tetap atau model variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi. Misalnya, biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja. Kewirausahaan dan keterampilan atau science dan skill. Manajemen terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, serta mengevaluasi suatu proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang atau tenaga kerja dari berbagai tindakan, maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi. Faktor manajemen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, skala usaha, besar kecilnya kredit, dan macam komoditas. Pertanian agroindustri merupakan salah satu subsektor pertanian yang diminati oleh sebagian petani di Indonesia. Karena subsektor ini mampu memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan petani, termasuk petani kakao di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Kecamatan Sampaga merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah yang mengembangkan sektor pertanian agroindustri, yaitu pertanian kakao. Perkembangan pertanian kakao di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Produktivitasnya meskipun masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang paling terasa ialah serangan hama dan penyakit, serta sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Berdasarkan analisis, dengan menempatkan faktor non-fisik dan pengelolaan yang bagus, serta petani dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam usaha tani kakao, diharapkan akan tercapai produktivitas yang maksimal, sehingga dapat meningkatkan mutu dan tingkat ekonomi di daerah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Penentuan responden di tingkat petani kakao di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dilakukan dengan metode acak sederhana, simple random sampling. Jumlah populasi yang diambil sebanyak 30 petani dari 130 petani yang mengusahakan tanaman kakao di Desa Tarailu. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Data sekunder yang digunakan yaitu BPS, ICO, FOSTET, Kementerian Pertanian, BI, petani, dan literatur yang mendukung penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya, data primer yaitu data yang secara langsung dikumpulkan di lapangan dengan cara wawancara langsung pada petani responden dengan menggunakan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan diberikan kepada petani mengenai karakteristik petani. Dan karakteristik petani meliputi data umur petani, pendidikan, tanggungan keluarga, pengalaman berusaha tani, dan sarana produksi usaha tani yang meliputi benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, biaya usaha tani yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait dan sumber-sumber tertulis lainnya sebagai pendukung dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data hasil penelitian dengan menggunakan sebagian data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Analisis hubungan harga biji kakao dengan harga di tingkat petani di Desa Tarailu menggunakan data time series tahunan periode tahun 2000 sampai 2014. Data harga kakao biji terdiri atas harga pasar dunia, pasar Indonesia, pasar provinsi, pasar kabupaten, dan pasar di tingkat petani. Alat bantu yang digunakan yaitu dengan software SPSS. Bentuk hipotesisnya, tujuan butir 1, H0 bagi B sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan harga kakao atau X dengan harga kakao di tingkat petani atau Y adalah negatif dan nyata. H1 bagi B lebih besar 0, artinya bentuk hubungan harga kakao atau X dengan harga kakao di tingkat petani adalah positif dan nyata. Tujuan butir 3, H0 bagi B sama dengan 1, artinya transmisi harga kakao dunia ke harga kakao di tingkat petani adalah elastik. H1 bagi B tidak sama dengan 1, artinya transmisi harga kakao dunia atau X ke harga kakao di tingkat petani atau Y adalah nyata. Dengan ketentuan, apabila T hit lebih besar tetap, maka H0 ditolak dan H1 teruji kebenarannya. Apabila T hit lebih kecil atau sama dengan
maka H0 tidak dapat ditolak dan H1 tidak teruji kebenarannya. Analisis kolerasi atau R digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pada butir kedua, menganalisis integrasi pasar kakao dan dengan pasar kakao di tingkat petani. Menurut Yanto 2011, bila hasil analisis koefisien korelasi 0,6 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil 0,8, berarti bahwa integrasi sedang, dan koefisien korelasi R lebih kecil 0,6, berarti bahwa integrasi lemah. Integrasi pasar antara dua variabel yaitu pasar dunia atau X dan pasar di tingkat petani atau Y. Bentuk hipotesisnya H0 bagi R sama dengan 0, artinya pasar kakao dunia atau X dengan pasar kakao di tingkat petani atau Y tidak terintegrasi. H1 bagi R lebih besar 0, artinya pasar kakao di tingkat petani atau Y terintegrasi dan nyata. Dengan ketentuan, apabila T-hit lebih besar tetap, maka H0 ditolak dan H1 teruji kebenarannya. Apabila T-hit lebih kecil atau sama dengan maka H0 tidak dapat ditolak dan H1 tidak teruji kebenarannya. Analisis kolerasi atau R digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pada butir 2, menganalisis integrasi pasar kakao dengan pasar kakao di tingkat petani. Menurut Yanto 2011, bila hasil analisis koefisien korelasi 0,6 lebih kecil R lebih kecil 0,8, berarti bahwa integrasi sedang, dan koefisien korelasi R lebih kecil 0,6, berarti bahwa integrasi lemah. Integrasi pasar antara dua variabel yaitu pasar dunia X dan pasar di tingkat petani Y. Bentuk hipotesisnya, H0 bagi R sama dengan 0, artinya pasar kakao atau X dengan pasar kakao di tingkat petani Y tidak terintegrasi. H1 bagi R lebih besar 0, artinya pasar kakao di tingkat petani atau Y terintegrasi dan nyata. Dengan ketentuan, apabila R-hit lebih besar R-tap, maka H0 ditolak dan H1 teruji kebenarannya. Apabila R-hit lebih kecil atau sama dengan R-tap, maka H0 tidak dapat ditolak dan H1 tidak teruji kebenarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.